Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, serta segala nikmat yang tak terhitung jumlahnya, sampai kepada nikmat diberikannya kita taufik dan kemudahan untuk hadir di majelis ilmu ini dalam keadaan aman dan sehat, biiznillah. Selanjutnya, sholawat beriring salam semoga tak luput membasahi lisan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang solih yang mengikuti beliau dengan baik hingga di yaumil akhir. Perkenalkan, Ana Sandra Wahyudi, selaku MC kali ini mewakili tim kajian Darunisa mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna ya ayyatuhal akhwat. Selamat datang di kajian rutin Tafsir Juz Amma, karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bersama Ustadz Latif Maulana LC MPD Hafizahullah. Mari kita meminta kemudahan kepada Allah Ta'ala atas apa yang kita kerjakan hari ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sebelum masuk ke acara inti, kami sampaikan terlebih dahulu tata tertib bermajelis ilmu di Darun Nisa. Yang pertama, hendaknya meluruskan niat menuntut ilmu karena Allah. Kedua, berdoa memohon ilmu yang bermanfaat dan menjaga adab bermajelis. Ketiga, menyiapkan alat tulis untuk mencatat materi yang disampaikan. Keempat, menjaga mikrofon dan kamera agar tidak terbuka. Kelima, menggunakan hijab dan berpakaian rapi. Keenam, menggunakan nama asli atau kunyah saat berada di Zoom. Ketujuh, sambil menunggu kehadiran pemateri, memanfaatkan waktu dengan perbanyak zikir dan juga doa. Kedelapan, menyimak materi yang disampaikan dengan baik dan hindari hal-hal yang dapat merusak konsentrasi. Kesembilan, tidak diperkenankan untuk merekam atau screenshot selama kajian berlangsung. 10. Jika ada pertanyaan, dapat disampaikan melalui chat atau raise hand. Pertanyaan diharapkan sesuai dengan tema kajian. Dan yang ke-11, mengikuti kajian dari awal hingga selesai, kecuali ada uzur syar'i maka diperbolehkan untuk izin. Baik, kami informasikan kepada ummahat dan akhwat semua, jika ingin membagikan resume, kami akan senang sekali. Maka silahkan menuliskan faidah singkatnya di Instagram masing-masing. Kemudian jangan lupa untuk men-tag akun Instagram kami di @darunisa.id. Semoga yang demikian itu menjadi kebermanfaatan untuk banyak muslimah di luar sana, dan juga untuk antuna yang membagikannya. Barakallahu fikum. Toib, untuk memastikan kehadiran Ustadz, izin Ana sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustadz. Toib, sepertinya Ustadz sudah berada di Zoom. Izin Ana sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Apakah suaranya sudah masuk? Alhamdulillah sudah masuk Ustadz. Saya barakallahu fiik. Iyakumullah. Naam. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita semua.
Insya Allah kami telah siap menyimak dan mencatat segala faedah ilmu yang nanti disampaikan. Untuk itu, kepada Al-Ustadz Latif Maulana, tafadholi masykur. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Sebelum dimulai, ingin memastikan apakah suara dan gambar sudah jelas? Sudah terlihat jelas, Ustadz. Barakallahu fik. Hayakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tuqan wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'du. Fahayakumullahu jami'an ayyatuhal fudlayat al-karimat, tubitum wa taba sa'iyakun wa mansyakun wa tabawatunna minal jannati manzila. Nas'alullah jalla wa ala allazi jama'ana wa iyyakum fi hadzal sabahil mubarak ala ta'atih ay yajma'ana wa iyyakum fi jannatil firdausil a'la ma'al anbiya wasyuhada wassalihin innahu waliyu dzalika wal qadir alaih. Saudariku kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya, atas taufik, inayah serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi hari ini kita dipertemukan dalam sebuah rangkaian perjalanan mencari dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah, di antaranya ibadah salat subuh, alhamdulillah. Kemudian pagi hari ini kita lanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga mengkaji tentang penjelasan para ulama dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Semoga rangkaian aktivitas ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kemudian ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi sebab datangnya pertolongan Allah kepada kita semua. Karena sejatinya kita hidup pada zaman yang memang ujian tidak pernah berhenti, terus datang silih berganti. Sedangkan kondisi diri kita tidak setiap saat prima untuk bisa menghadapi ujian tersebut. Maka kita sangat butuh terhadap pertolongan dan juga perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah adalah satu di antara sebab datangnya pertolongan juga perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah tabaraka wa taala kita akan menuntaskan biiznillah pembacaan daripada tafsir surat Asy-Syams ayat 11 dan kita masih membaca tafsir daripada surat ini melalui penafsiran yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad ibn Saleh
Al-Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasi'ah dalam kitabnya Tafsir Surat Al-Fatihah wa Juz Amma. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-11 pada surat ini, qala jalla wa ala kazzabat samudu bitagwaha, telah mendustakan Samud bitagwaha, disebabkan karena perilaku mereka yang melampaui batasan. Kalimat Samud itu adalah satu di antara nama qabilah di negeri Arab, suku di negeri Arab, yang mana Nabi yang diutus kepada mereka bernama Saleh alaihi salatu wassalam. Wa diyaruhum fil hajari ma'rufa fi tariqin nas. Tempat tinggal pemukiman kaum Samud ini berada pada bebatuan yang pada saat itu ma'ruf, masyhur di antara manusia. Banyak orang yang mengetahui. Kondisi kaum Samud ini pada sisi kenabian Saleh alaihi salatu wassalam, mereka mendustakan Nabi Saleh. Artinya melabeli dakwah, ajakan Nabi Saleh dengan apa yang diajarkan wassalam. Apa yang diajarkan Nabi Saleh, Imam Utsaimin mengatakan, Nabiyukum Saleh alaihi salatu wassalam ka ghairihi minal anbiya yad'uuhum ila ibadatillahi wahdahu la syarika. Nabi Saleh alaihi salatu wassalam ini sama dengan nabi-nabi yang lainnya. Aktivitasnya yaitu mengajak kaumnya kepada ibadah Allah Subhanahu wa taala, mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja tanpa memusyrikan sesuatu apapun dengan Allah, tanpa menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini objek ataupun materi yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihi salatu wasallam adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang namanya kemusyrikan. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, dan sungguh kami tidak mengutus rasul sebelum kamu wahai Muhammad illa nuhi ilaihi, kecuali kami memberikan wahyu kepada dia, annahu la ilaha illa ana fa'buduni, yaitu wahyu yang disampaikan itu isinya adalah sebuah makna la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, fa'buduni, maka sembahlah aku. Jadi ini adalah dakwah, materi dakwah yang dibawakan oleh Nabi Saleh dan dibawakan oleh para nabi dan rasul sebelum dan juga setelah Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Da'ahum ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Wa'atahu Allah subhanahu wa ta'ala ayatan tadullu ala nubuwatihi, dan merupakan fitrah Allah Subhanahu wa taala terhadap umat manusia. Setiap kali diutus seorang nabi ataupun rasul kepada umat,
untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu setiap nabi tersebut didampingi, dibekali yang namanya ayat ataupun mukjizat, yang mana itu semua menjadi tanda, identitas, ciri tentang kenabian Rasul tersebut. Jadi tidak hanya diperintahkan untuk mengajak kepada tauhid dan juga ibadah kepada Allah dan menjauhi daripada kemusyrikan, akan tetapi Nabi dan Rasul tersebut pun didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ayat-ayat, diberikan mukjizat-mukjizat sebagai instrumen indikasi tentang kebenaran, bukti kebenaran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat ataupun ayat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Saleh alaihi salatu wasalam yaitu naqatul azimah. Sebuah ataupun seekor unta betina yang begitu besar, azimah. Untanya memiliki sifat azimah, besar, istimewa. Allati tashrabu minal bi'ri yawman wa tusqihim labanan fi yawmis tsani. Ciri dan sifat daripada unta betina ini, dia minum di hari ini dan esok hari dia akan memberikan susu ataupun menghasilkan susu. Jadi selang sehari, hari ini minum air, besoknya barulah menghasilkan susu untuk dimanfaatkan oleh manusia. Wa qad qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, innahu kullama jaa insanun wa ataha minal ma'i biqadarin a'tathu minal labani biqadarihi. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya sifat daripada unta ini ketika datang suatu hari seorang manusia memberikan air, sejumlah air kepada unta tersebut, maka langsung setelah itu unta itu pun memberikan susu dengan kadar dan jumlah yang sama. Ini tentu berbeda dengan penafsiran yang pertama. Yang pertama tadi, hari ini dia minum, besoknya baru menghasilkan susu. Pendapat ulama yang kedua ini adalah hari ini dikasih minum, pada saat itu juga langsung bisa memberikan susu kepada siapa yang memberinya dengan kadar dan jumlah yang sama sesuai dengan jumlah air yang diberikan kepada unta betina tersebut. Dan ini merupakan sebuah keistimewaan dan ini merupakan sebuah hal yang memang tidak umum, karena ini merupakan sebuah tanda tentang kenabian Nabi Saleh alaihissalatu wassalam. Lalu di mana yang pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ini? Imam Utsaimin mengatakan, walakinnal ladzi yazhar minal Qur'an khilafu dalik. Akan tetapi pandangan yang lebih kuat menurut Al-Quran bukan pendapat yang kedua. Akan tetapi pendapat yang pertama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Bagi unta betina ini waktu minum yang khusus, hari yang khusus, walakum syirbu yaumin ma'lum. Dan bagi kamu kemudiannya jatah minum dari air susunya di hari yang memang diketahui. Fannaqatu tashrabu minal bi'ri yawman summa tadurul labanu fil yawmi tsani. Ini dikuatkan kembali oleh Imam Utsaimin. Unta ini minum dari sumur
di hari tertentu, kemudian menghasilkan susu di hari berikutnya. Nah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana sikap daripada kaum Samud terhadap ajakan Nabi Saleh alaihissalatu wassalam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemusyrikan. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana mereka mengimani dan mempercayai tentang ayat Allah berkaitan dengan unta betina tadi. Imam Muslimin mengatakan, walakin lam tanfa'uhum hadhil ayah. Mukjizat unta yang istimewa ini ternyata tidak bermanfaat bagi kaum Samud. Artinya tidak bermanfaat, tidak menjadikan kaum Samud percaya akan kenabian Nabi Saleh alaihissalatu wassalam, tidak menjadikan mereka beriman kepada risalah Nabi Saleh alaihissalatu wassalam. Ini dikatakan tidak bermanfaat. Karena manfaat daripada sebuah mukjizat itu adalah seseorang bisa sampai kepada keimanan berdasarkan mukjizat ataupun melalui mukjizat tersebut. Kita yang hidup di akhir zaman ini merupakan umat daripada Nabi Muhammad SAW, dan kita meyakini Al-Quran adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara kita ada yang mendapatkan manfaat dari mukjizat tersebut, dan di antara kita yang lain pun ada yang tidak mendapatkan. Siapa yang mendapatkan manfaat? Yaitu orang yang dengan Al-Quran tersebut semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak mendapatkan manfaat? Yaitu orang yang memang datang Al-Quran namun tidak menjadikan Al-Quran sebagai sebab dia beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini perlu menjadi sebuah cerminan tentang bagaimana kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang dipengaruhi dengan kadar pengetahuan kita tentang Al-Quran. Semakin kita tahu kandungan daripada Al-Quran, semakin kita mengenal Allah, dan semakin mengenal Allah, maka kita semakin beriman. Semakin beriman, maka kita akan semakin takut. Itulah kurang lebih regulasi yang berlaku, fitrah yang berlaku dalam kehidupan manusia di dunia berkaitan dengan keimanan. Maka Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama saja yang paling takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ulama di sini siapa? Yaitu orang yang berilmu. Berilmu tentang apa? Berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui asma dan sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah. Mengetahui uluhiyah Allah, mengetahui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Semakin tahu asma wa sifat, semakin tahu rububiyah dan uluhiyahnya, maka orang tersebut semakin mengenal Allah. Maka dengan demikian dia menjadi seorang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, paling khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari mana kita akan mengetahui asma wa sifat, rububiyah dan uluhiyah? Tak lain dan tak bukan, itu datang daripada mukjizat yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Kembali ke sini, kaum saleh tersebut tidak mendapatkan manfaat dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh. Kehadiran unta tersebut tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kazzabat Samudu bitawaha. Ini pernyataan daripada Allah bahwasanya kaum Samud ini telah mendustakan Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Apa sebabnya sehingga mereka mendustakan Nabi Allah? Bitawaha, karena mereka melampaui batasan.
Nah ini sebab-sebab seseorang tidak bisa menerima kebenaran yang datang kepadanya karena dia melampaui batasan, melampaui kadar yang seharusnya. Ketika seseorang diberikan nasihat oleh orang lain, batasannya adalah unzur maqala wala tanzur man qala. Dengarkan dan simak apa yang disampaikan dan jangan kau lihat siapa yang berbicara. Itu prinsipnya. Itu batasannya. Namun ketika melewati batasan itu, dia mau mendengar kalau lihat dulu orangnya. Misalkan seperti itu. Maka ketika datang kebenaran dari orang yang tidak disukai, dia tidak akan menerima kebenaran tersebut. Ketika mendengar kebenaran, kemudian dia memverifikasi, harus dari orang yang memang dia hormati. Maka ketika datang bukan dari orang yang dia hormati, dia tidak mau menerima hal tersebut. Seperti yang terjadi daripada dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Quraisy itu ataupun orang Arab itu, orang Yahudi itu menginginkan Nabi yang datang itu adalah golongan daripada golongan Yahudi. Namun ternyata yang datang itu dari bangsa Arab. Sehingga dakwah Nabi, kebenaran yang datang dari Nabi itu tidak bisa diterima. Tidak bisa mereka terima. Karena mereka melampaui batasan, melewati batasan. Harusnya tidak perlu melihat identitas dalam ketika sudah kepastian kebenaran sudah ada, maka terimalah dan diikuti. Kaum Samud melampaui batasan dalam hal ini sehingga mereka tidak menerima dan beriman kepada Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Idzin ba'atha ashqaha. Bentuk melampaui batasannya yaitu ketika idzin ba'atha ashqaha. Ketika bangkit di antara mereka orang yang paling celaka, bangkit untuk membunuh unta Allah Subhanahu wa taala tadi. Ini melampaui batasan. Apa batasannya? Batasannya ini unta Allah Subhanahu wa taala harus dijaga, harus dirawat. Sampai di situ. Jangan disembelih dan jangan dibunuh. Kalau disembelih dan dibunuh berarti engkau melampaui batasan. Seperti itu. Dan ternyata mereka tidak berhenti sampai menikmati labannya, menikmati susunya saja, tapi sampai kepada level ingin membunuhnya. Dan ini adalah bentuk melampaui batasan yang dilakukan oleh kaum Samud. Allah mengatakan orang terjelek, orang yang paling celaka dari kaum Samud tersebut, dia bangkit dan berdiri untuk membunuh daripada unta Allah Subhanahu wa ta'ala. Inbasanya intolaqa bisur'ah. Makna kalimat inbasa itu adalah dia bangkit dengan bersegera untuk membunuh sang unta betina tadi. Ashqaha ay ashqa Samud. Ashqa adalah orang yang paling celaka di antara kaum Samud. A'lahum fi syaqqa wal billah. Yuridu an yaqdiya ala hadhihi naqah. Baik. Kemudian Nabi Saleh alaihi salatu wassalam ketika melihat satu di antara pemuka kaum daripada kaum Samud ini, ketika dia ingin membunuh unta betina tersebut, Nabi Saleh berdiri dan berkata, faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Faqala lahum, maka Nabi Saleh berkata kepada mereka, naqatallah, ini unta Allah, zaruha,
tinggalkan, biarkan, utruk, tinggalkan, la taqtuluh, jangan kau bunuh, wala tata'arradu bisu'in, jangan kau sakiti unta tersebut. Nah, ini, jadi berusaha dan berupaya Nabi Soleh alaihi salatu wassalam untuk menjaga dan melindungi ayat Allah Subhanahu wa taala agar tidak dirusak dan agar tidak dimusnahkan. Walakinna kanat natijata bil aksi. Akan tetapi hasilnya akhirnya kaum Samud membunuh daripada ayat Allah ini dan membinasakan daripada ayat Allah ini. Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih beginilah retorika dalam perjalanan hidup dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ada golongan yang berusaha dan berupaya memadamkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kaum Samud berusaha untuk membunuh ayat Allah yang berupa seekor unta betina. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an, pun ada manusia yang berusaha untuk memadamkan cahaya daripada Al-Qur'an ini dengan cara generasi muda dijauhkan kehidupannya dari Al-Quran, disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan Al-Quran, disibukkan dengan perkara-perkara yang menjauhkan dirinya daripada Al-Quran. Maka saudari-saudari sekalian bisa cek di internet, sudah banyak sensus hitungan para ahli yang menyebutkan berapa jumlah Muslim Indonesia yang sampai saat ini masih buta baca Al-Quran. Baru baca saja sudah belum bisa. Dan tentu tengok kiri dan kanan kita. Teman-teman kita, saudari-saudari kita, nampaknya masih ada di antara mereka yang memang belum bisa membaca Al-Quran. Apalagi mempelajari isi dan kandungannya. Apalagi berusaha dan berupaya mencari makna pelajaran untuk bekal kehidupan. Ketika Al-Quran yang tidak dibaca, kemudian tidak ditafakuri, ditadaburi, kemudian tidak ada hikmah faedah yang bisa menjadi bekal, maka apa yang akan jadikan bekal bagi perjalanan hidup dia? Maka dia akan mengambil bekal yang lain selain daripada Al-Quran. Itu adalah fenomena tentang padamnya cahaya Al-Quran, lenyapnya manfaat daripada Al-Quran dari diri seorang manusia. Nampaknya ini adalah tantangan tersendiri bagi kita dalam menghadapi proses pendidikan putra dan putri kita di rumah. Jadi sebisa mungkin keberadaan anak-anak kita di rumah itu ada kaitannya dengan Al-Quran. Di masa kecil, diajarkan membaca, menghafal, lanjut usia, tambahkan pembelajaran tentang bahasa Arab, agar mampu menghayati dan memahami Al-Quran tersebut tanpa harus diterjemahkan. Lanjutkan dalam pendidikan, agar dia bisa mentafakuri, mentadaburi Al-Quran, mengambil hikmah dan faidah daripada Al-Quran. Nampaknya itu menjadi sebuah kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai bapak ataupun ibu daripada anak-anak kita. Namun realitanya, fitrahnya akan ada golongan manusia yang memang terus berusaha memadamkan, menghilangkan ayat Allah dari kehidupan manusia seperti kaum Samud. Dan dari Nabi Soleh ini yang berusaha untuk melenyapkan ayat Allah berupa naqah ini. Ini harus menjadi sebuah kesiapan dan kesiagaan kita sebagai orang tua dalam menghadapi realita zaman kehidupan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakazzabuhu.
Ketika Nabi Saleh mengatakan kepada Samud, wahai Samud, ini unta Allah, bukan unta kalian dan bukan unta biasa. Tinggalkan, jangan kau bunuh dan jangan kau sakiti. Apa responnya? Kazzabuh. Kaum Samud mendustakan ajakan tersebut, mengabaikan dan menolaknya. Waqalu, tidak hanya di situ. Imam Muslimin mengatakan bahwasannya kaum Samud melabeli Nabi Saleh alaihissalatu wassalam dengan label-label negatif. Yang pertama, innaka lasta bi rasulin. Engkau itu bukan rasul, engkau itu manusia biasa. Ini label yang negatif. Kemudian dikatakan sahir, penyihir, majnun, orang gila. Dan ini selalu demikian upaya dan usaha mereka dalam memadamkan ayat Allah itu dengan cara pembunuhan karakter, dengan labelisasi negatif. Dan ini menjadi sebuah fitrah kehidupan yang telah Allah catatkan dalam Al-Quran, salah satunya surat Az-Zariyat ayat 52. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin. Dan demikiannya wahai Muhammad, tidaklah datang kepada kamu, kepada umat manusia, rasul-rasul sebelum kamu, illa qalu sahirun aw majnun, kecuali kaumnya melabeli nabi tersebut dengan label sahir, seorang penyihir, aw majnun, atau sebagai orang yang gila, hilang akalnya. Dan kemudian terjadi pula pada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu sahir, nabi itu seorang penyihir, kazzab, sangat pendusta, majnun, orang gila, syair, berkataannya seperti orang penyair, kahin, seorang dukun. Subhanallah, tabarakallah. Itu ternyata fitrah daripada orang-orang yang memang selalu mengajak kepada kebaikan. Fitrah yang akan dihadapi, tantangan dan ujian yang akan dihadapi orang-orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan akan diberikan, akan dilabeli dengan label yang negatif. Disebut sebagai orang gila, subhanallah. Bayangkan ada orang yang menuduh kepada diri kita sebagai orang gila, tidak waras, hilang akalnya, hilang kesehatannya. Tentu ini satu hal yang menyakitkan. Dan ternyata labelisasi itu tidak dibatasi pada lingkungan kecil, tapi bermasyarakat. Satu kampung menyebut Anda ini orang gila, gimana perasaannya? Ini adalah sesuatu yang memang tidak sederhana. Dan itu terus terjadi. Kriminalisasi, pembunuhan karakter, ternyata itu memang cara-cara orang-orang kafir yang memang tidak setuju dan tidak ridho dengan dakwah Allah Subhanahu wa taala ini. Telah dicontohkan oleh kaum Samud, Ad, kemudian kaum Nuh, kaum Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum Quraisy. Gayanya dan caranya sama. Untuk mematahkan, untuk menutupi, menghilangkan, melawan ayat Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara membunuh karakter daripada setiap para nabinya. Itu realitanya, itu sejarahnya, itu faktanya. Pada hari ini, wallahu alam, kurang lebihnya akan sama. Akan ada ujian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ada ujian yang datang dari sekeliling manusia. Kita berusaha dan berupaya menjadi orang yang baik, maka sudah pasti akan ada label dari orang sekitar kita. Si fulan begini, si fulan begitu. Kita berusaha yang dulunya jarang memakai kerudung, sekarang memakai kerudung.
maka akan ada labelisasi, cibiran, sindiran. Yang sebelumnya kerudungnya pendek, sekarang berusaha untuk ditutupi. Karena alhamdulillah kita sudah menyadari bahwasannya membuka aurat adalah tanda manusia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menutup aurat adalah satu indikasi tentang Allah mencintai hamba tersebut. Ketika kita melihat kisah Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan juga Hawa istrinya di surga, seketika ketika mereka melanggar aturan Allah mendekati pohon khuldi di surga, maka seketika itu pula Allah marah, murka, dan tanpa butuh waktu lama semua pakaiannya terlepas. Fabada sawatuhuma, maka nampaklah aurat daripada Adam dan Hawa. Ulama ahli tarbiyah mengatakan ini adalah indikasi kemurkaan Allah terhadap seorang hamba, yaitu dengan terbukanya aurat. Fatafiqa yakhsifani min waraqil jannah, maka segera Adam dan Hawa mencari dedaunan dari surga untuk menutupi auratnya. Setelah mengenali itu, mengetahui itu, berusaha dan berupaya kerudungnya dipanjangkan, pakaiannya dilebarkan agar tidak membuka aurat dan tidak menampakkan lekuk tubuh dan juga tidak transparan. Apakah itu selesai? Ternyata tidak. Akan ada labelisasi dari orang-orang di sekitar mungkin, namun tidak semua. Sebagian orang memang tidak suka dengan itu, akan melabelisasi, mencibir, dan berusaha untuk agar kita tidak nyaman dengan fashion yang ada ini, dan dia berusaha agar kita kembali membuka auratnya, waliyazubillah. Namun perhatikan perkataan Imam Utsaimin setelahnya, yang benar-benar ini bisa menjadi sebuah inspirasi. Walakinna alqabasu allati yulaqabuha al-a'da li awliyaillah la tadurruhum. Akan tetapi label-label negatif yang disampaikan oleh musuh-musuh Allah itu tidak mengganggu, tidak mencelakakan aulia Allah, hamba-hamba Allah. Artinya nggak ngaruh bagi hamba-hamba Allah. Dicaci dan dimaki, dilabeli dan dihina sebagaimanapun, hamba Allah itu tidak terpengaruh dengan itu semua. Bal yazdaduna bidzalika rif'atan indallah. Akan tetapi bahkan semakin dicaci dan dihina, derajatnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Cacian dan makian itu adalah satu hal yang menyakitkan. Maka semakin sakit, semakin tinggi derajatnya. Karena itu fitrahnya. Semakin manusia merasa sakit karena Allah, maka dia akan semakin tinggi kedudukannya. Ketika idahtasabul ajra, ketika mereka mengharapkan pahala atas cacian makian tersebut, maka mereka usibu ala zalika, maka mereka akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah tabarakallah, ini adalah sebuah pola fikir yang memang harus kita dalami. Kita tidak perlu merasa harus meninggalkan kebenaran hanya sekedar mendapatkan respon tidak baik dari sekeliling ataupun segelintir orang. Bersabarlah, karena semakin sabar, semakin tinggi derajat dan kedudukan kita. Maka semakin datang cibiran, semakin meninggi kedudukan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan Nabi Muhammad SAW sangat istimewa. Dia adalah makhluk yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah nabi terbaik. Ternyata ujiannya ini sangat dahsyat. Dan itu Nabi hadapi dengan penuh kesabaran, tidak frustasi, dan juga tidak menyesali. Dan ini merupakan sebuah
nilai kehidupan, pola kehidupan yang harus selalu ada pada diri kita. Dan pada akhirnya, saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, unta Allah Subhanahu wa taala tersebut disembelih, fa'aqaruha, disembelih oleh kaum Samud. Benar-benar lenyap ayat Allah tersebut. Secara wujud dan fisiknya mati unta Allah Subhanahu wa taala tersebut. Aqarun naqata aqran hasala bihil halak, dan meninggal dari mati dengan cara disembelih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat selanjutnya, di lanjutan ayatnya, fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala, damdama, ini adalah bentuk azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum saleh. Fadamdama alaihim rabbuhum, maka Rabb mereka, yakni atbaqa alaihim. Atbaqa yutbiqu itu ditutup, ditimbun, ditimpa. Fa'ahlakahum, kemudian mereka pun binasa. Kama taqul damdamatil bi'ur, ay atbaqa 'alaiha turab. Nah, kalimat damdama itu adalah menimbun. Dalam konteks bahasa Arab, damdama bi'r, damdamatil bi'r, damdamtul bi'r. Saya menutup sumur dengan apa? Dengan tanah, artinya ditimbun. Fadamdama 'alaihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Samud dalam konteks ayat ini dengan cara ditimbun hidup-hidup sampai dia binasa. Apa? Kenapa diberikan azab tersebut? Bidzambihim, ay bisababi dzunubihim. Karena mereka melakukan dosa dan pelanggaran. Pelanggarannya satu, tidak beriman kepada Nabi Saleh. Kedua, melabeli Nabi Saleh dengan label-label negatif. Ketiga, menghancurkan, melenyapkan, dan membinasakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa mereka. 3, kurang lebih. Atas dasar dosa inilah Allah Subhanahu wa taala menghukum, mengazab mereka dengan timbunan tadi. Hikmahnya, saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penurunan azab ini tidak datang secara tanpa sebab. Kalau azab ini datang tanpa sebab permasalahan, maka di sini ketika seseorang menghukum orang lain tanpa sebab yang jelas, pasti, dan nyata, maka proses hukuman tersebut adalah hukuman yang zalim, tidak bernilai keadilan. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini menggambarkan tentang prosesi itu, bahwasanya azab itu turun bukan tanpa sebab, tapi disebabkan oleh maksiat yang dilakukan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi manusia. Mengazab manusia itu karena memang manusianya tersebut melakukan perdosaan. Maka di sini siapa yang zalimnya? Yang zalimnya adalah manusia tersebut. Salah dalam menempatkan diri. Yang harusnya ditempatkan pada batasan iman kepada naqah, iman kepada unta Allah, dia malah membunuhnya. Ini zalim. Maka dibinasakanlah. Yang harusnya dia berada pada batasan mengimani perkataan Nabi Saleh, dia malah mengdustakan. Maka ini zalim. Dibinasakanlah. Yang harusnya dia berada pada batasan mengazimkan, memuliakan Nabi Allah, Rasulullah, dia malah mencela, menghina, melabeli dengan label yang negatif. Maka ini akan disebut sebagai sebuah kezaliman, melampaui batasan, dan ini akan
binasakan. Ini yang pertama. Poinnya adalah Allah tidak akan menurunkan azab kepada suatu kaum kecuali kaum tersebut melakukan sebuah perdosaan. Karena Allah tidak melakukan kezaliman terhadap manusia. Yang kedua, hikmahnya adalah tidak datang sebuah persoalan kerusakan dan kerugian kepada diri kita kecuali karena memang ada pelanggaran yang terjadi sebelumnya. Sekali lagi, tidak ada persoalan kesulitan dalam kehidupan kecuali memang sebabnya ada permasalahan, ada perdosaan yang terjadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah dengan dosa. Ketika ingat maka beristighfarlah segera agar minta ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam konteks berdakwah mengajak kepada kebaikan. Ketika direspon dengan respon yang negatif, kita tidak perlu sakit hati. Apalagi merespon dengan respon yang memang mencelakakan atau memperburuk kondisi. Biarkan, karena Allah Subhanahu wa taala akan bertindak berdasarkan keadilannya. Kita tidak punya kewajiban untuk menjadikan orang yang kita ajak itu ngikutin. Itu kehendak dan otoritas daripada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya sebatas ngajak saja. Setelah itu bainahu baina rabbih, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Respon apapun manusia kepada kita, nampaknya kita harus secara bijak menyikapinya. Dan tentu ketika kita tidak bereaksi pun Allah Subhanahu wa taala yang akan bereaksi biinillahi tabaraka wa taala. Baik. Jadi jelas di sini Imam Syaimin pun memberikan sebuah penguatan makna tentang bahwasanya dosa ini menjadi sebuah sebab keterpurukan diri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Kerusakan itu muncul di daratan dan di lautan. Di daratan ada kita di daratan. Ya kan? Di lautan pun ada manusia yang hidup di lautan. Maknanya daratan ini bumi mungkin rusak, lautan itu mungkin lautan yang rusak, ataupun makhluk dan kehidupan yang ada di darat. Makhluk dan kehidupan yang ada di laut rusak semuanya. Termasuk kita yang ada di darat. Kehidupan rumah tangga rusak, kehidupan masyarakat rusak, kehidupan bernegara rusak, kehidupan dengan Allah Subhanahu wa taala rusak. Kenapa ini rusak? Dan kenapa ini ya kacau dan balau? Bima kasabat aydinas. Persoalannya adalah perilaku yang dilakukan oleh manusia sebelum kerusakan itu datang, yaitu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka diturunkanlah kerusakan dan azab itu liyuziqahum ba'dalladzi amilu, untuk mereka merasakan efek dari perilaku yang dilakukan. Satu tujuannya. Yang kedua, la'allahum yarji'un. Semoga saja dengan demikian mereka kembali kepada fitrahnya, yaitu taat kepada Allah, kembali kepada fitrahnya, yaitu mereka tidak lagi melanggar aturan Allah. Ini fungsinya. Fungsi daripada sebuah keterpurukan adalah satu, menyadarkan tentang bahwa yang kemarin itu salah. Menyadarkan tentang perilaku kemarin itu nggak benar, sehingga hari ini kita berantakan. Satu. Fungsi yang kedua, la'allahum yarji'un. Kita harus perbaiki, kembali kepada yang benar yang sebelumnya. Jadi ini adalah kecerdasan yang memang dituntut oleh kita dalam membaca setiap kondisi kehidupan. Kemudian, wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Wadamdama 'alaihim rabbuhum bi dzambihim fasawwaha." Kemudian itu diratakan ya, ammaha bil halak hatta lam yabqa minhum ahadun wa asbahu fi diyarihim jasimin. Fasawwaha yakni diratakan dengan tanah, dan mana fasawah yang kedua itu diumumkan. Dosanya ataupun azabnya ini bersifat umum, tidak khusus pada personal yang memang terlibat dalam membunuh untanya saja. Azabnya ini, penimbunan azabnya ini dari Allah tidak bersifat khusus bagi satu orang
yang terlibat dalam pembunuhan untanya saja. Akan tetapi umum kepada setiap kaum yang menyaksikan dan sepakat terhadap kemungkaran yang dilakukan tersebut. Fasawwaha maknanya dua, diratakan dengan ataupun disamakan semuanya mendapatkan bagian daripada azab tersebut. Wal akhir qala jalla wa ala wa la yakhafu uqbaha. Yani anna Allah subhanahu wa ta'ala tidak merasa takut akan akibat dari hukuman yang diturunkan kepada kaum Samud. Annallaha la yakhafu min aqibati haula'il ladzi azzabuhum. Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak takut, tidak gentar terhadap efek dan reaksi dari kaum yang dibinasakan tadi. Wala yakhafu man taba'athum dan tidak merasa takut terhadap reaksi dan respon kaum-kaum pengikut Samud yang akan datang di zaman setelahnya. Li'annahu lahul mulku wa biyadihi kulla syai'in. Karena Allah Subhanahu wa taala Malik, penguasa untuk alam semesta dan segala sesuatu berada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dari sini nampak keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan tentang kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang tanpa batas. Ketika menghukum sebuah kaum, Allah nggak takut terhadap respon dari kaum tersebut. Allah nggak takut terhadap respon umat setelah kaum tersebut. Karena semuanya berada dalam kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi khilafi ghairihim namluk. Berbeda dengan para pemimpin dan penguasa-penguasa yang lain yang ada di dunia. Ketika mereka melakukan pembelaan terhadap dirinya, dia masih khawatir akan ada sebuah tantangan reaksi berikutnya yang memang bisa membahayakan diri mereka. Ketika menegakkan sebuah aturan dan tata serta tertib, kadang datang kekhawatiran dan kecemasan, munculnya reaksi, munculnya efek dari orang yang diberikan hukuman tersebut, waliyahzubillah. Dan ini merupakan kelemahan hukum manusia di muka bumi ini. Dan ternyata itu tidak berlaku bagi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan betapa lemahnya kita, meskipun sekaliber pemimpin dan penguasa, masih ada yang dikhawatirkan dari orang-orang yang lain. Hal ini menunjukkan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat dan Maha Perkasa. Maka dari itu, selalulah berpegang teguh pada pegangan yang kuat dan kokoh, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sesekali berusaha dan berupaya untuk berpegang mengandalkan sesuatu yang lemah, rapuh, yaitu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pembacaan daripada tafsir surat Asy-Syams dari kitab yang dikarang oleh Imam Al-Utsaimin rahimahullah. Kita cukupkan dan akhiri sampai di sini. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab wa akhiru da'wanil alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillah. Demikian tadi materi yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu nafi bagi kita semua serta menjadi pahala jariah untuk Ustadz yang menyampaikan. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal. Baik, berikutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Jika Antuna punya pertanyaan, bisa mengaktifkan fitur raise hand untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Namun jika tidak memungkinkan, silakan mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar. Barakallahu fikum. Ustadz, Ana izin membacakan sebuah pertanyaan dari seorang fulanah. Allah, bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Semoga Allah memberkahi usia dan ilmu Ustadz dan menjaga Ustadz dimanapun berada. Amin Allahumma amin. Izin bertanya, mengapa seolah kaum-kaum terdahulu cepat sekali mendapatkan azab bahkan sampai dibinasakan,
ketika mereka bermaksiat, sedangkan umat saat ini tidak. Sehingga sebagian orang terus lalai bahkan meyakini bahwa azab-azab itu dongeng belaka. Apa faidah yang bisa kita ambil dari kondisi ini? Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz. Wallahu ta'ala a'la wa alam bissawab. Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini adalah berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ketetapan itu ada hikmah di dalamnya. Dan hikmah ini tidak bisa diterima kecuali hanya oleh orang-orang yang beriman saja. Ketika umat pada hari ini mengatakan bahwasannya nampaknya anak akan beriman kalau memang azab itu nyata depan mata, terlihat secara langsung. Tapi ternyata kondisi tersebut tidak menjadikan manusia itu beriman dan telah terbukti sebelumnya. Kaum soleh melanggar langsung dihukum. Ternyata mereka pun masih tidak beriman. Kaum Samud, kemudian Ad pun demikian, kaum Nuh demikian, sampai prosesi Ibrahim alaihissalatu wassalam tentang sebuah mukjizat tahan dibakar. Kemudian Nabi Isa minta diturunkan maidah, makanan, meja makan, hidangan dari langit. Itu sesuatu yang memang kontan dan spontan, minta dikasih. Penting mereka beriman, tapi ternyata pada akhirnya tidak beriman pula. Artinya, ini tidak bisa dikatakan hari ini bahwasanya coba aja kebenaran-kebenaran daripada ayat atau diturunkan sekarang, pasien akan beriman. Itu tidak demikian ternyata. Karena memang logika ini tidak bisa menerima secara mutlak tentang kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menerimanya adalah keimanan, kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pandangan yang memang perlu kita renungkan. Yang kedua, hikmahnya ini adalah sebuah keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Regulasi ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada tahun umat-umat sebelumnya seperti itu. Melanggar langsung dihukum, melanggar langsung dihukum, sehingga kesempatan untuk bertobat itu menjadi satu hal yang terbatas. Akan tetapi pada umat ini menjadi sebuah keistimewaan. Allah berikan kesempatan yang begitu panjang untuk manusia bertobat. Kenapa demikian? Wallahu a'lam. Mungkin persoalan yang dihadapi umat di akhir zaman ini begitu beraneka dan ragam, sehingga perlu taubat yang begitu berkepanjangan. Persoalan yang terjadi pada kaum Nuh ada di umat ini. Persoalan yang terjadi pada kaum Lut ada. Persoalan yang terjadi pada kaum Ad ada. Persoalan yang terjadi pada kaum Samud pun ada. Begitu beraneka macam dan ragam tantangan kehidupan kita di akhir zaman ini. Maka mungkin Allah masih cinta dan mengharap kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak langsung dibinasakan. Waliyazubillah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah makna tentang bagaimana cinta dan kasih sayang, kerahiman Allah kepada kita semua dengan mengakhirkan azab tersebut kepada diri kita dan memberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya apa? Hikmahnya karena Allah cinta terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kepada umahat semua, kami ingatkan kembali bagi Antuna yang punya pertanyaan, bisa mengaktifkan fitur raise hand untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Namun jika tidak memungkinkan, silahkan mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar. Barakallahu fikum. Kami tunggu sebentar ya Ustadz, barangkali masih ada yang sedang mengetik pertanyaannya. Absyir. Allahumma shalli. Nampaknya tidak ada ya.
Nampaknya tidak ada lagi pertanyaan, Ustadz. Khair, insyaallah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kalau begitu, akhwat dan umahat, kita memiliki waktu yang qadarullah terbatas, sehingga penjelasan tadi sekaligus menjadi penutup sesi ini. Dan kini kita telah berada di penghujung acara biidznillah. Ana mewakili seluruh peserta juga tim kajian Darunisa mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz. Teriring doa dari kami, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga Ustadz beserta keluarga selalu sehat dan dalam penjagaan terbaik Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Tanpa mengurangi rasa hormat kami, Ana persilahkan kepada Ustadz apabila ingin meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan dan kebersamaannya. Semoga apa yang benar dan baik itu bisa kita terima. Allah lapangkan dada kita untuk bisa mengamalkannya. Hal-hal yang salah, keliru, semoga Allah mengampuni dan memaafkan. Dan saudari-saudari sekalian bisa memakluminya dan kita berdoa bersama. Semoga di kesempatan mendatang Allah memberikan kepada kita ilmu yang lebih benar, yang lebih bermanfaat. Biidznillah kita ta'ala. Jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum. Wallahu ta'ala ala wa alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum untuk seluruh peserta kajian kali ini. Semoga Allah berikan pemahaman yang membuahkan amal solih yang besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala, dan Allah berkahi waktunya yang telah diberikan pada majelis ini. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, kami ingin informasikan bahwa saat ini Darunisa memiliki beberapa kajian rutin. Di antaranya yang pertama, kajian Tauhid, pembahasan Kitab Syarah Nawakidul Islam, bersama Ustadz Sigit Santoso BALC Hafizahullah, setiap hari Rabu jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Yang kedua ada kajian fikih, pembahasan Kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Daw'il Kitab was Sunnah, bersama Ustadz Roshid Abu Roshidah Hafizahullah, setiap hari Kamis jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Yang ketiga ada kajian sirah, pembahasan Kitab Mukhtasar As-Sirah An-Nabawiyah, bersama Ustadz Johan Saputra Halim, setiap hari Kamis pukul 4 sore pada pekan pertama dan pekan kedua. Lalu yang terakhir ada kajian tafsir Juz Amma, karya Syekh Sholih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dikaji bersama Ustadz Latif Maulana BSH MPD Hafizahullah, setiap hari Ahad, pekan 2 dan 4 jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk pantau selalu akun sosial media Darunisa agar mendapatkan informasi terbaru seputar kajian-kajian muslimah lainnya dengan menyalakan notifikasi Instagram kami di @darunisa.id, dan mari bergabung di channel Telegram kami, Darunisa Indonesia. Terakhir, Ana pribadi juga mohon maaf jika selama membawakan acara masih terdapat banyak kesalahan. Mari kita tutup kajian kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.